Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 rumah di Kabupaten Goa hangus terbakar. Api diduga muncul dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya saat sedang memasak ketupat. Seekor sapi berbobot sekitar 200 kg yang dijadikan hewan kurban Idul Adha di Kota Makassar terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter. Saya ajak Anda beranjang sana ke Pulau Dutungan di Kabupaten Baru. Diduga lapar, ular piton albino dengan panjang 5 meter masuk ke dalam toko kelontong di Kabupaten Goa. Proses evakuasi sempat terhambat karena ular sangat agresif dan masuk di antara barang-barang jualan. Satu persatu barang jualan dipindahkan ke tim Animals Rescue Damkar Kabupaten Goa. Ular piton bersembunyi di sela-sela barang di dalam toko kelontong di Jalan Palatikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Sabtu lalu. Butuh waktu 30 menit untuk bisa menangkap ular piton albino berukur 5 meter itu dikarenakan agresif. Diduga ular jenis albino ini adalah ular peliharaan warga yang lepas sehingga berkeliaran mencari makan. Namun masuk ke dalam toko hingga membuat pemilik rumah ketakutan. Bahwa ada ular yang masuk dalam toko, di mana ular itu masuk di sela-sela barang campuran itu, barang jualan itu. Sehingga adanya laporan masyarakat itu, kami dari Damkar langsung tanggap menurunkan anggota rescue untuk melakukan evakuasi ular. Dan ular itu panjangnya kurang lebih 5 meter lah. 5 meter. Iya, dan jenis ularnya itu piton albino. Yang jarang kita dapatkan seperti itu. Besar kemungkinan ular ini tadinya peliharaan. Setelah mungkin lepas, dia menjadi liar. Maka mereka mencari makan dan di tempat-tempat yang agak sedikit lembab. Tidak sempat, artinya dalam evakuasi tadi itu hanya mereka bersembunyi di celah-celah barang-barang jualan masyarakat itu. Kita tahu Goa ini adalah daerah yang punya dataran tinggi dan rendah. Memang awalnya ini banyak rawa-rawa. Sebelumnya itu yang sekarang tertimbun jadi bangunan-bangunan. Inilah besar kemungkinan ular-ular itu muncul untuk mencari makan. Seekor sapi berbobot sekitar 200 kg yang dijadikan hewan kurban Idul Adha di Kota Makassar terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis, butuh waktu 1 jam bagi petugas damkar mengevakuasi sapi itu. Nanti terus. Petugas damkar Kota Makassar berjibaku mengevakuasi sapi seberat 200 kg dari dalam sumur tua di kawasan perumahan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar Minggu malam. Sapi kurban ini sebelumnya diikat berdekatan dengan sumur. Tiba-tiba sapi mengamuk lalu naik ke atas terpal sumur hingga terperosok. Menggunakan tali karmantel hingga roda besi, petugas berjibaku menarik sapi dari sumur sedalam 12 meter. Proses penarikan sapi cukup dramatis mengingat diameter sumur yang sempit hingga ukuran sapi yang cukup besar. Tanya ngamuk, talinya ikatannya lepas, dia lari. Kebetulan di sumur itu tadi ada sumur tua dia, sudah tidak dipakai, jadi dia ditutup pakai papan. Nah, dia berdiri di situ, papannya rapuh, patah, jatuhlah dia. Beruntung sapi tersebut tidak mati dan kondisinya saat ini sudah membaik. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali, warga pun menutup sumur tersebut menggunakan balok kayu dan papan. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Duel antara pelajar putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar terjadi di Kota Parepare. Perkelahian diduga dipicu karena saling ejek, mirisnya teman-temannya hanya merekam tanpa ada upaya melerai.
Dua pelajar sekolah dasar berkelahi. Mirisnya, teman-temannya justru merekam dan mengunggah video perkelahian di media sosial. Perkelahian antara NA dan RS diawali saling ejek sehingga terprovokasi ini diduga terjadi di Taman Mati Rotasi. Usai viral, dua pelajar putri ditangkap petugas Polsek Ujung Sabtu lalu. Kasus ini akan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk ditangani lebih lanjut. Menjemput anak-anak tersebut. Setelah itu, kami panggil orang tua mereka masing-masing. Kemudian kami buatkan pernyataan, mengingat anak tersebut masih di bawah umur, ya, maka kasus ini kita limpahkan ke unit PPA yang istilahnya yang menangani perkara di bawah anak-anak di bawah umur. Pengakuan mereka apa yang menyebabkan mereka itu? Sebenarnya kalau dipikir, ya, menurut pengakuan mereka, awalnya itu mereka membuli, ya, akhirnya muncul ujaran kebencian atau speech. Akhirnya mereka terprovokasi dan terjadilah perkelahian seperti itu. Kepolisian juga akan memanggil orang tua para pelajar yang terekam dalam video itu untuk membuat pernyataan atas perbuatan anak mereka. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Jadi salah satu destinasi wisata yang apik, Pulau Dutungan di Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru, makin ramai dikunjungi wisatawan setelah viral di media sosial. Pulau seluas 8 hektar ini dikenal dengan keindahan pesona lautnya. Laris manis, belakangan ini Pulau Dutungan di Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru tak pernah sepi pengunjung. Rupanya, pulau yang berjarak sekitar 132 km dari kota Makassar ini sempat viral karena unggahan pengunjung hingga membuat warga penasaran. Salah satu pengunjung, Devi mengaku mengajak keluarga ke pulau ini karena penasaran dengan unggahan di media sosial sekaligus mengisi hari libur dengan bersantai sambil menikmati pemandangan. Tahu tempat ini dari mana, Ibu? Dari IG sama TikTok sih. Nah, di TikTok kan ada tuh yang lagi viral tuh yang Pulau Dutungan kan. Jadi kita lihatnya dari situ. Untuk dapat sampai ke Pulau Dutungan, pengunjung bisa menggunakan perahu dengan biaya Rp50.000 per orang. Namun disarankan pengunjung membawa makanan dan perlengkapan memasak sendiri, sebab pulau ini tak berpenghuni, jadi belum tersedia kuliner yang dijual untuk pengunjung. Sementara pengunjung, Pandu Dian, mengaku keberadaan destinasi wisata ini tersebar dari mulut ke mulut, termasuk pelajar yang berkunjung usai mengikuti ujian semester. Tempatnya bagus, cukup terkenal juga di SMA dulu. Kalau orang sudah ulangan atau sudah hal-hal di kelas, biasa orang datang ke sini, jadi ikut juga sama teman-teman sekelas. Bagi wisatawan yang berkunjung ke gugusan Kepulauan Spermonde ini dapat menikmati indahnya hamparan pasir putih, air laut yang jernih dan dangkal, serta pesona panorama sunset. Bagaimana? Tertarik untuk berlibur ke sini? Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.